Nah, teman-teman, ini adalah satu lagi kisah sukses melepaskan diri dari diabetes tanpa obat dan tanpa herbal yang sangat berkesan. Malah hebat banget apa yang dicapai oleh Bapak ini. Singkatnya begini, beliau hanya dalam kurun waktu 120 hari dapat keluar dari cengkraman diabetes. Malah dari diabetes parah dengan gula darah jauh di atas 300 dan dengan tes HbA1c sempat setinggi 10,6. Dan sekarang sama sekali nggak diabetes, gula darahnya normal. Dari kisahnya beliau ini juga membuktikan bahwa atasi diabetes hanya dengan diet dan dengan perubahan gaya hidup juga sangat hemat secara rupiah. Artinya yang pada pertamanya kelihatan bahwa nanganin diabetes akan membutuhkan duit ratusan ribu setiap bulan, ternyata akhirnya nggak perlu keluarin duit sama sekali. Ya karena dia dapat usir diabetesnya. Dan nanti kalian juga akan bisa lihat bahwa sekarang ini setelah sudah nggak diabetes, beliau sudah bisa makan lagi seperti orang yang tak pernah diabetes. Dia misalkan makan 1 kilo mangga manis banget dengan gula darahnya tetap aman. Silahkan nanti di video ini kalian bisa lihat sendiri. Ya sudah, kita simak aja dulu, ceritanya seru. Dan jangan khawatir, saya juga akan kasih tahu sama kalian gimana metode yang diterapkan oleh Bapak ini. Pak Dajat, terima kasih banyak Bapak telah luangkan waktu untuk berbincang sama saya, untuk sedikit memberikan kesaksian bagaimana Anda kena diabetes, dapat atasinya, metodenya, segala macam. Anda sangat sukses lah dalam hanya 3-4 bulan aja dapat turun dari HbA1c berapa? 10,6 sampai 5,2. Sampai 5,2 itu sesuatu yang sangat menakjubkan. Dan buat teman-teman yang barangkali belum tahu, diabetes paling akurat itu bukan diukur dengan gula darahnya, namun dengan salah satu tes yang dinamakan HbA1c. Dan berdasarkan hasil HbA1c, beliau ini sudah jauh dari termasuk diabetesnya. Maaf, saya mau ceritakan dulu tentang apa yang saya maksudkan dengan beliau sudah benar-benar lepas dari diabetes. Untuk itu, saya mau perlihatkan 2 contoh tentang apa yang Pak Derajat bisa makan lagi setelah dia berhasil lepaskan diri dari diabetesnya. Soalnya, banyak orang pikir bahwa orang seperti beliau hanya bisa bebas diabetes selama mereka nggak makan seperti orang biasa. Pasti diabetesnya muncul kembali kalau udah makan lagi kayak orang biasa yang tidak diabetes. Namun hal ini tidak benar. Coba lihat kesaksian beliau yang ia pernah laporkan pada komunitas pemilik buku panduan solusi diabetes kami. Nih, ini contoh yang pernah dia share pada komunitas. Dia makan satu hidangan seperti ini dengan porsi nasi seperti biasa. Dan gula darah dia yang sebelum makan 99, 1 jam habis makan nasi, itu cuma naik sampai 104 saja. Atau contoh satu lagi, beliau melakukan tes mangga. Pada tes ini, dia makan 1 kilo mangga. Itu kan banyak banget gula dan dia dapat hasil seperti ini. Sebelum makan mangga, gula darahnya dia 102. 30 menit habis makan jadi 146. 1 jam sesudah turun ke 122 dan pada titik 2 jam jadi cuma 87. Ini persis kayak orang yang gak pernah diabetes. Makanya jangan kalian terlalu gampang percaya kalau ada yang bilang tidak mungkin benar-benar sembuh diabetes. Kita sedikit balik di dalam sejarahnya, mau kita tanyain sedikit dulu bagaimana beliaunya dulu. Saya sekarang akan bacakan semacam daftar dari keluhan-keluhan yang biasanya dirasakan sama para pengidap diabetes, dan Bapak tolong ceritain Bapak dapat apa enggak.
Misalnya, apakah Bapak mengalami kecapean yang kelelahan luar biasa siang-siangan nggak? Kecapean sih nggak begitu terasa, cuman ngantuk kalau pagi. Gitu. Ngantuk, banyak rasa haus. Oke, masalah haus bentar ya. Apakah Bapak juga merasa, aduh kencing terus-terusan Kencing terus-terusan, terutama kalau malam. malam? Malam bisa 7 kali. 7 kali dalam satu malam yang mestinya kita bobo aja. Tapi habis kencing misalnya bisa cepat tidur lagi apa susah juga? Tidur lagi, cuman ntar berapa menit kemudian kencing lagi. Setengah jam lah paling lama, setengah jam. Nah itulah makanya mereka kasih namanya diabetes mellitus. Mellitus kalau nggak salah itu bahasa Latin, ya artinya terus-terusan kencing. Oke, terus lagi, apakah tentunya saya merasa dengan kita sering kencing, kita juga ngalamin kehausan, dahaga yang luar biasa kan? Itu juga. Terus itu, Bapak juga terasa, aduh gatel minta ampun, oh gatel. Gatel ya, gatel. Gitu. Sampai sekujur badan. Nah, itu dia. Oke. Kesulitan tidur? Tidur juga, ya terganggu juga. Terganggu juga? Iya. Oke. Bapak juga sudah sampai penglihatannya mulai kabur, sulit lihat, baca, segala? Penglihatan ya kabur, tapi sebelum kena terdeteksi sebelum dinyatakan diabetes itu udah baca udah kabur, udah pakai kacamata plus. Bapak juga sampai ada masalah lambung, asam lambung gitu-gituan nggak? Lambung ya ada. Apakah Bapak ngalamin kencingnya berbusa dan berbau? Berbusa ya, baunya kayak itu ya. Ya pokoknya bau. Iya, nyengat begitu loh, kayak obat. Oke. Nah, dari situ aja udah kelihatan bahwa sebenarnya daftar keluhannya sudah cukup lengkap. Bapak masih ingat nggak sebelum Bapak akhirnya jadi periksa masalah gula darahnya, hal-hal yang kita barusan bahas itu sudah terasa berapa lama? Ada beberapa bulan atau bahkan sudah beberapa tahun atau bagaimana? Berasanya dari bulan Juli itu udah, yang berasa itu dari berat badan, Coach. Kan saya profesinya supir, terus pada waktu nganter barang ke ekspedisi sekalian timbang tuh. Padahal porsi makan biasa nggak saya kurangin. Makin hari makin kurang gitu. Saya tahan, akhirnya saya jatuh sakit. Sakitnya apa? Sakit yang dirasa keliengan terus gimana, lemas itulah. Nah, ini sekarang sudah mengalih ke pertanyaan berikutnya. Akhirnya Bapak sampai periksa gula darah itu kebetulan aja atau Bapak sudah, aduh keluhannya aku udah nggak tahan, aku mau periksa ke dokter, itu bagaimana? Ya itu akhirnya karena saya nggak enak badan, keliengan, saya periksa ke dokter. Kebetulan dokternya tetangga, jadi tahu kondisi badan saya. Kata dokter, kok bapak badannya kurus, jangan-jangan diabetes. Saya bilang saya nggak ngerti dok, saya belum pernah periksa ke lab. Coba dah periksa biar cepat ketahuan. Jadi ntar kalau udah ketahuan bisa segera ditanganin. Akhirnya dikasih rujukan buat pergi ke lab. Nah, pas periksa ke lab itu hasilnya gula darah puasa 222, terus 2 jam setelah makan 307, HbA1 10,6. So berarti pada saat pas pertama cek mereka langsung menerapkan tes HbA1c-nya. Iya, disuruh sama dokternya. Karena perlu Bapak tahu ini agak jarang karena kebanyakan dokter mereka hanya ukur gula darahnya aja. So aku merasa itu adalah sesuatu yang sangat bagus bahwa mereka langsung. Nah, di situ saya mau tanya misalnya, apakah mereka pada saat itu sudah jelasin sama Bapak HbA1c itu apa? Karena masyarakat masalah GD banyak orang sudah ngerti karena tetangga kena diabetes atau apa. Waktu dilakukan tes HbA1c mereka sedikit jelaskan ini buat apa segala macam. Nggak dijelasin. Di dokter juga nggak dijelasin fungsi HbA1 itu apa, nggak dijelasin. Cuman pas udah dapat nilainya, saya kasih lihat ke bos saya itu, dia tahu karena dia pengidap diabetes juga. Dia bilang, wah kamu ini cukup tinggi, jaga pola makan kamu. Oke. Nah, setelah jelas ketahuan diabetes segala macam, disuruh sama dokter bagaimana penanganannya?
Penanganannya ya itu dikasih minum metformin 500 gram Oke. 2 kali sehari, pagi sama malam. Sama kasih vitamin. Waktu itu dikasih cuman selembar isi 10 tablet buat 5 hari. Tapi setelah konsumsi metformin, itu pagi-pagi kalau bangun tidur di tengkok sini belakang berat sekali, Dok. Kayak orang darah tinggi. Tapi pas ditensi ukur darah normal. Oke. Nah terus tadi Bapak bilang cuma dikasih 1 strip aja. Apakah dokter bilang nanti kalau stripnya udah habis kamu balik lagi ke saya atau gimana? Setelah dokternya bilang setelah 5 hari obatnya habis, ntar Bapak kesini lagi, saya pengen tahu perkembangannya, kata dokternya. Nah tapi setelah sebelum sampai 5 hari, baru 4 hari karena saya nggak tahan sininya sakit, saya langsung datang ke dokter. Saya sebutin keluhannya, dokternya bilang, "Aduh maaf Pak, saya nggak bisa ngasih lanjutan obat. Bapak harus ke dokter spesialis penyakit dalam." Gitu. Oke teman-teman, maaf sebelumnya. Pasti banyak yang keberatan dengan yang saya bilang sekarang. Terserah deh, nggak peduli saya. Saya mau terjemahkan apa yang barusan diceritakan sama Pak Darjat. Dikasih obatnya cuma 1 strip, berarti 1 stripnya nggak tahu lah ada 5-10 tablet-tabletan. 5 hari kemudian disuruh datang lagi. Artinya apa? Datang lagi konsultasi. Oke. Habis itu dokternya bilang kurang berhasil atau apa, ke dokter spesialis. Artinya apa? Duit. Ya, gitulah. Oke, kita tetap di topik duit aja. Sekarang coba kita andaikan Bapak nggak ketemu metode kami segala macam ya. Pada saat Bapak lihat harus ke dokter paling sedikit sekali sebulan atau apa, harus beli obat ini itu segala macam ya. Bapak pernah sempat mikirin kira-kira biayanya nanti berapa ke depannya? Yang saya pikirin itu yang masalah konsumsi obat seumur hidup, Coach. Saya yang bikin kepala saya stres. Maaf saya potong sebentar. Apakah dokter sudah langsung dari awal bilang ini obatnya kamu harus sepanjang umur? Iya, disaraninnya gitu. Jadi pola makan Dikit dirubah, terus minum obat harus rutin. Tapi dia udah bilang itu nggak pernah bisa sembuh, itu hanya dapat dikendalikan Iya, dengan buat obat gitu-gitu. ngurangin aja katanya, ya. Nggak bisa sembuh total bilangnya. Oke, teman-teman, saya masih mau karena itu jarang saya bahas di channel ini sedikit di biayanya. Saya kemarin sempat tanya sama beberapa teman pengidap diabetes mengenai biayanya. Karena yang lazim di Indonesia adalah 3 jenis, metforminnya, glimepiridennya, sama insulinnya. Ya. Jawaban yang saya dapat dari masing-masing orang sedikit beda, tapi menurut hitungan saya kalau metforminnya ya jatuhnya antara 100 sampai 300 ribu per bulan, ya. Glimeperide kurang lebih samanya, tapi kalau udah ke insulin itu bisa sampai juta-jutaan. Oke, Bapak dari dompetnya Bapak langsung sendiri segala obatan konsultasi dokter atau punya asuransi atau bagaimana? Ya, bayar sendiri, Coach. Bayar sendiri. Nah, coba bayangkan, kita nggak tanya pada Darjat ekonominya gimana, itu masalah pribadi. Tapi andai kata beliau atau siapapun kena diabetes, hidupnya agak pas-pasan. Mau nggak? Mau nggak tiba-tiba setiap bulan kamu harus keluarkan antara 200-300 ribu untuk obat saja, ya, plus konsultasi dokter. Nah sekarang saya tanya, Bapak masih ingat kurang lebih sekali kunjungan ke dokter jatuhnya piro? Berhubung dikasihnya cuma 1 lembar doang, 100 ribu. Nah maksud aku biaya konsultasi. Itu dokter umum, jadi nggak pakai, bukan spesialis, bukan. Oke. Terus yang waktu ke spesialisnya kenanya piro? Waktu ke spesialis bayar dokternya aja 210. 210. So guys, obat Belum termasuk obat. betul. Nah itu saya baru mau cerita sama teman. Anggaplah obat antara 200 sampai 300, dan setahu saya mereka juga biasanya bilang setiap bulan atau setiap beberapa bulan datang lagi ke spesialis segala macam.
udah gampang kita mencapai sampai arahnya 500.000 per bulan untuk penanganan diabetes. Mau? Punya duit? Oke, baguslah. Tapi ya begitulah. Oke, cukup seperti ini. Oh ya, satu lagi nih ya, yang sering tapi nggak semua yang ngalamin pada saat Bapak ketahuan diabetes, umurnya berapa? 51. 51. 51. 51. Oke. So, Iya, bagaimana 51. terimanya secara mental bahwa Anda kena diabetes, nggak pernah bisa sembuh, harus obat sepanjang umur, gimana? Down nggak? Down, stres loh, stres, nggak bisa tidur. Istri saya juga ikut stres. Oke. Tapi Bapak alhamdulillah dapat diselamatkan dengan ketemu metode kami. Tapi kayaknya Bapak pada pertamanya juga nggak langsung pasrah. Ya udah saya terima aja. Bapak kayaknya mulai cari informasi-informasi. Bagaimana? Iya, cari-cari informasi di internet, terus di YouTube. Nah, akhirnya ketemu artikelnya Coach Dominic. Yang pertama saya lihat yang wawancara sama Pak Ustadz, lupa saya namanya. Terus Kang Adim, terus lagi Ibu Meti, sama Ibu Sri Mulyani. Buat penonton agak baru di channel ini, kami sudah punya, saya nggak ingat persisnya berapa, antara 5 sampai 10 video yang serupa seperti ini, di mana kami wawancarai seseorang yang sudah berhasil entah kendalikan atau sembuhkan diabetesnya dengan metodenya kami. Dan itu yang beliau barusan sebutkan, dia Pak Kiai Haji Aang, Ibu Ustazah Meti, sama Pak Adim, dan salah satunya lagi, saya taruh link ke video-video yang beliau barusan sebutkan di bagian komen atau deskripsi dari video ini. Supaya kalau misalnya kebetulan Anda pertama kali ke channel ini, barangkali Anda pikir, aduh ini agak bullshit, itu nggak mungkin diabetes bla bla bla. So kisahnya seperti ceritanya Pak Derajat ini sudah banyak sekali kita memiliki ya. So kalau Anda mau lihat ceritanya dari orang-orang lain, silahkan nonton video-video yang lain yang saya taruh linknya di bawah. Oke, saya lanjut dulu. Nah, habis nonton video-video kesaksian teman lain yang juga sudah berhasil atasi diabetes seperti barusan kita sebut tadi, bagaimana belajar metode, karena kan kebanyakan masyarakat masalah kesehatan ya udah ke dokter, dokternya bilang begini begitu, turut udah beres. Sedangkan kami kan agak beda, Bapak harus sedikit kuasai diabetes itu kayak gimana, dari mana, bla bla bla. Bagaimana belajar? Sulit apa enggak? Sulit juga, karena saya termasuk yang gaptek, Coach. Jadi membuka artikel itu nggak bisa buka keseluruhannya, jadi cuma digeser-geser aja gitu. Jadi yang dibaca singkat-singkat doang. Nggak taunya itu kalau buka artikel harus diklik. Ya tapi akhirnya kayaknya Bapak juga kuasai lah. Ya kan? Iya. Sekarang dengan adanya buku, Bapak merasa terbantu nggak? Oh iya, terbantu sekali. Mungkin buat teman-teman biar tahu, pada saat Pak Derajat mulai ikutin program kami, buku panduannya masih belum ada. Sehingga beliau cari ilmu kiri kanan, sedikit dari nonton videonya, sedikit dia baca artikelnya yang kita terbitkan online di websitenya. Dia juga sempat kontak beberapa teman, dia cari-cari di sana. Dan banyak teman lain seperti Pak Derajat, mereka keluhkan bahwa agak sulit, agak bingung, begini begitu. Sehingga juga sebahagian dari mereka memohon kepada kami untuk dibuat semacam panduan lengkap-lengkap, dan panduan itu ada di dalam buku ini. Ya, Anda barusan dengar banyak teman merasa nggak nyaman kumpulin ilmu dan cara atasi diabetes dari artikel-artikel yang telah saya terbitkan pada website kami. Dan tetap mereka masih harus juga bertanya sini sana mengenai bagaimana terapkan metodenya.
Maka saya telah penuhi permintaan mereka untuk kumpulkan semua informasi tentang metode yang saya ajarkan di dalam buku ini. Bukunya sangat lengkap dan menjelaskan segala aspek dari metode atasi diabetes tanpa obat atau herbal. Hanya dengan perubahan diet dan gaya hidup ya seperti diterapkan sama Pak Derajat ini. Bukunya ditulis dengan bahasa yang gampang dimengerti. Ratusan teman atau mungkin malah sudah ribuan telah berhasil atasi diabetes dengan metode seperti beliau terapkan. Dan biar tahu aja, metodenya ini bukan berdasarkan ilmu gaib atau pengobatan alternatif. Semua berdasarkan sains dan ilmu terkini tentang diabetes. Di luar negeri sudah ada ratusan ribu orang yang dapat kalahkan diabetes dengan cara ini. Anda juga bisa hidup bebas diabetes hanya dalam jangka waktu 2-3 bulan saja. Sekiranya Anda juga mau lepas dari cengkraman diabetes seperti Pak Derajat dan banyak teman lain, silahkan peroleh buku dari kami. Untuk cara pesan bukunya, silahkan lihat bagian komen atau bagian deskripsi dari video ini. Balik ke kisah suksesnya Pak Derajat ini. Oke, sekarang kita sudah tahu Bapak ketemu ajaran kami yang ada di bukunya seperti ini, dan secara singkatnya buat teman itu punya 3 pilar. Satunya di pola makan, satu laginya di puasa kesehatan, dan satu laginya di olahraga. Nah, kalau kita lihat tiga ini, yang mana buat Bapak paling sulit? Paling sulit ya puasa kesehatan dari awalnya, tapi awalnya sulit. Oke, kalau masalah puasa kesehatan, kita kan punya beberapa jenis. Ada yang dinamakan IF, intermittent fasting, tapi juga ada yang puasa panjang. Yang mana yang Bapak terapkan? Yang IF. IF. Ya. IF-nya Bapak polanya bagaimana? Yang di skip sarapannya atau yang di skip makan malam atau bagaimana polanya? Yang di skip sarapan Sarapan. So, terakhir kali santap malam? jam 8. Jam 8 malam, terakhir kali santap malam. Habis itu udah nggak makan lagi sampai sekitar jam 12 pada hari besoknya. Oke, berarti 12 plus 4, berarti beliau sudah dapat 16 jam. Dan memang itu yang dimaksudkan dengan intermittent fasting. Paling sedikit ya 16 jam, kalau bisa 18 jam. Juga ada orang yang bikinnya makan cuma sekali sehari aja. Itu pernah nggak Bapak cuma? Pernah sekali. Susah nggak? Ya sebenarnya sih nggak susah, cuman istri khawatir. Karena kerjanya ngandalin fisik, takut pingsan katanya. Kayaknya istrinya beliau nggak sadar bahwa nggak tahu sampai kurang lebih 5.000 tahun yang lalu cari makan untuk kaum manusia itu susah. Sehingga pada satu saatnya nggak makan sehari 2 hari itu hal yang sangat amat biasa. Dan karena sangat amat biasa, tubuh kita itu loh anehnya. Sayang Bapak belum pernah benar-benar puasa 3, 4, 5 hari. Karena anehnya yang terjadi adalah pada hari kedua justru kita kuat. Dan itu masuk akal karena nenek moyang kita yang hidup beberapa ribu tahun yang lalu, kalau mereka nggak dapat makan, mereka harus punya tenaga untuk carinya. Oleh sebab itu sebenarnya kekhawatiran bahwa nggak cukup tenaga, ya udahlah, itu sama sekali tidak beralasan. Oke, terus masalah olahraga, apakah Bapak langsung dari pertama mulai rajin olahraga atau bagaimana? Seminggu setelah IF itu udah mulai olahraga. Olahraga bisa sedikit diceritakan sama teman jenisnya apa, berapa sering, polanya gitu-gitu dah. Jenisnya push up, angkat beban dengan alat bikin buatan sendiri. Awal-awal tuh botol air mineral diikat, ada berapa botol tuh, ukuran 1,5 liter, ada 8 kayaknya. Kanan kiri saya ikat, pakai batang bambu diangkat. Ya, seperti kalian lihat di video yang barusan saya perlihatkan, untung beliau ini kirim dan pasang video cukup banyak dari
kegiatan olahraga dan saya sangat senang karena saya sering dengar alasan, aduh saya ekonominya lemah, saya nggak bisa ke gym, saya nggak bisa beli alat. Lihat beliau ambil botol bekas aqua atau apa, Bapak isinya apa? Pasir Isi apa? air. Isi air, bisa batu atau apa, diikat di satu bambu atau di satu stang besi atau apalah, sudah kita punya. Atau seperti kalian tadi lihat di video ini juga cukup populer, bukan hanya Pak Derajat aja, khususnya di kaum laki-laki, mereka cari ember sebagai untuk masukin Buat beton-beton. nyetak. Ya, untuk cetak-cetak, ya udah mereka udah punya. Dan kalau satu saatnya itu udah merasa terlalu renggang, entah dibikinin yang baru atau diperkuat dengan bobotnya pasang botol aqua lagi atau apalah, pokoknya sebenarnya sama sekali tidak ada alasan ekonomis atau apa. Dan buat kaum wanita barangkali nggak enak pakai semen gitu-gituan lah. Ya, masa nggak ada laki-laki yang mau bantu, ya? Ya gitulah. Nah, Pak Derajat, satu yang saya mau tanya. Kebanyakan orang yang lama mager nggak melakukan apa-apa, mereka biasanya pilih jalan kaki, berenang, atau apa. Sedangkan Bapak kayaknya langsung ke angkat bobot dan melakukan olahraga yang dinamakan non-cardio. Kenapa Bapak pilihnya ke sana? Karena menurut saya lebih praktis, Coach. Jadi bisa dilakukan di tempat kerja selagi ada waktu luang. Kalau jalan kaki misalnya kan harus jauh. Terus misalnya lari juga saya ada kendala di lutut. Kena radang sendi. Jadi kurang kuat. Nggak perlu saya komentarin, saya setuju dengan beliau. Cuman saya mau kasih tahu sama banyak penonton yang barangkali lebih ke jalan kaki, ke sepeda, berenang, nggak salah. Olahraga apapun sebenarnya sangat bermanfaat. Dan buat teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang olahraga, jenis mana yang bagus, begitu-gitulah, kami punya beberapa video. Dan intisarinya yang saya juga mau pesankan kepada Pak Derajat juga, jangan ditinggalin total masalah yang kardio, yang jalan kaki atau sepeda atau apa, karena kebugaran, ya karena pada ujungnya yang kita cari kebugaran itu terdiri dari dua komponen. Satunya adalah memang punya otot yang kuat dan besar, itu di Bapak sudah lengkap. Tapi satu laginya itu lebih ke sistem kardiovaskuler, makanya namanya kardio, supaya kita juga punya jantung yang kuat atau apalah ya. So aku saranin Bapak ke depan juga sedikit lebih banyak kesananya kalau bisa, oke? Maaf, potong lagi sebentar. Saya ingin menegaskan kembali apa yang barusan dibahas pada wawancara sama Pak Derajat. Walaupun segala jenis olahraga bagus, namun kita butuh dua-duanya. Baik olahraga kardio maupun yang non-kardio seperti dilakukan oleh Pak Derajat. Olahraga angkat beban seperti beliau lakukan punya tujuan membangun otot. Karena kan otot adalah pengguna glukosa yang paling besar. Sekitar 70% dari penggunaan glukosa atau gula darah dihabiskan oleh otot kita. Kan para pengidap diabetes gula darahnya jadi kebanyakan. Maka semakin banyak Anda punya otot, semakin banyak tubuh bisa pakai glukosanya. Namun satu hal yang tak kalah penting adalah bahwa lemak yang biasanya juga berlebihan pada pengidap diabetes juga perlu dihabiskan. Dan itu terjadi kalau kita lakukan olahraga yang kardio. Karena pada saat kardio, tubuh lebih cenderung memakai lemak. Yaitu ajalah. Pada buku panduan solusi diabetes ini, sudah ada beberapa puluh halaman yang membahas bagaimana penerapan olahraga yang ideal bagi pengidap diabetes. Balik ke kisahnya Pak Derajat. Oke. Satu aspek lagi, pada saat ketahuan diabetesnya, berapa berat badannya?
Awal sebelum kena diabetes, Ya. sebelum kena diabetes 87 kilo, 87 sedangkan tinggi badan tinggi badan 170, 170 sama 8 berapa? 89 kilo. 87 87 kilo. Nah, itu termasuk sebelum diabetes. sekarang Pas pertama terdeteksi diabetes udah turun 12 kilo, waktu itu 72 kilo. Nah sekarang antara 64 sampai 65 kilo naik turunnya. satu hal bukan keajaiban atau apa, tapi paling penting, guys, kalian tidak bisa atasi diabetes bila mana kalian tidak bisa terima bahwa berat badannya harus turun antara drastis sampai super drastis. Si Pak Derajat ini 20 kilo lebih. 23 kilo dari sebelum ya pokoknya saat kurang lebih kena diabetesnya sampai sekarang ini. Dan apakah Bapak merasa sekarang kekurusan atau bagaimana? Bapak sendiri ya, bukan pendapat orang. Kalau menurut misalnya ngaca sih kelihatan kurus, cuman lebih enak sekarang. Lebih enak sekarang. Dulu waktu masih sebelum diabetes itu waktu masih gemoy itu 87 kilo, saya berusaha pengen diet, tapi nggak berhasil. Tapi lucunya pada saat mau menangani diabetes dengan metodenya kami, justru berat badan nggak terlalu diutamakan karena yang diukur adalah gula darah gitu-gituan. Sedangkan berat badannya merosot dengan sendiri kan? Iya. Yang penting yang semua teman-teman ceritakan adalah kan mereka kena diabetes. Mereka down banget. Aduh, saya gimana? Saya kena diabetes, saya harus obat sepanjang umur. Sehingga fokusnya mereka jadi di gula darah aja. Ya bagaimanapun, apapun caranya saya harus nurunin gula darah. Dan semua teman-teman yang ikutin metode kami, mereka memang fokusnya ke sana. Tapi semua atau 90% lebih ngalamin seperti Pak Derajat bahwa berat badan kayak meleleh aja dengan sendirinya. Tadi sebelum kita syuting aku sempat ngobrol sama beliau juga bilang, aduh hampir setiap minggu lingkaran itu size-nya ukuran celananya Makin kendor. Tolong ceritain sama teman gimana dari berapa size celananya sampai sekarang ini gimana? Saya celana waktu berat badan 87 itu 36, kadang 37. Nah sekarang itu 34 udah kedodoran. Sekarang pakainya 33. Terus habis itu harus beli celana baru semua atau Ya, pakai kalau kepingan celana yang lama terus misalnya masih keadaannya masih bagus, ya saya permak. Gini aja deh, ingatlah Bapak kan orang Jawa. Orang Jawa yang lama pakai apa? Pakai sarung. Sarung tuh mah gampang. Kalau Iya. mau gendut juga bisa tinggal kita mempersempit. Oke, pokoknya guys sekali lagi sebelum pindah topiknya, mengatasi diabetes tanpa buang kelebihan lemak itu tidak mungkin. Tapi enaknya kalau kita sudah menerapkan metode-metode yang kami menganjurkan, berat badan merosotnya itu terjadi dengan otomatis tanpa kita fokus. Makanya juga barangkali ada teman yang nonton di sini yang bukan diabetes tapi masalahnya kegendutan, metodenya sama saja. Nah, sekarang kita tanya sama Pak Derajat, bagaimana lingkungan sosial, entah anak, istri, teman-teman, mereka melihat berat badannya Bapak semakin merosot. Apakah mereka khawatir atau mereka malah ikut senang atau bagaimana? Ya sebagian besar ada yang bilang kayak penyakitan lah apa gitu. Kok sekarang badannya tambah kurus, sakit apa mas gitu. Saya bilang enggak sakit apa-apa, saya lagi pengen ngurangin berat badan aja. Karena badan gemuk ini kalau jongkok ngap, apalagi kalau lagi BAB. Enggak, ya betul, setuju. Nah, tapi yang paling penting kan bocornya piye? Setuju apa ora? Bocornya setuju, cuman suruh ngikutin gaya makan saya nggak mau. Padahal dia obesitas. Udah, itu lain ceritanya. Itu kita nggak akan bicara di sini. Tadi kan di awalnya kita membahas masing-masing keluhannya
kencing, tidur, segala macam lah. Setelah Bapak sudah berhasil atasi diabetesnya, apakah itu hilang semua nggak? Alhamdulillah hilang. Segala yang sering kencing, kebas-kebas, cuman kencingnya masih agak berbusa. Itu Bapak nggak perlu cemas, karena begini, menurunkan gula darah itu sebenarnya nggak sulit. Ya. Itu bisa bahkan nggak perlu sampai 3 bulan, itu juga dalam waktu yang lebih singkat. Tapi yang Bapak harus sadar adalah, dan saya juga mau pesanin itu sama teman-teman, bahwa diabetes biasanya itu udah terjadi 5, 10, bisa sampai 15, 20 tahun sebelum ketahuan. Oke? Dan itu masih diabetes diam. Ya, nggak terasa semua gejala-gejala yang kita tadi bahas, itu sebenarnya pada awal nggak ada. Namun pada saat itu sudah mulai terjadi kerusakan di dalam tubuhnya kita. Ya. Sehingga banyak orang yang dengan metodenya kami dapat atasi diabetes, mereka tuh bilang, kok anehnya tensi saya, walaupun gula darah saya sudah oke punya, berat badannya juga sudah oke punya, tapi kok masih ada tensi, atau beliaunya tadi bilang masih kadang-kadang kencingnya berbusa atau apa. Itu wajar, cuman itu akan hilang juga, tetapi membutuhkan waktu lebih lama, karena selama belasan tahun terjadi kerusakan dan tubuh membutuhkan waktu. Aku nggak bisa nentuin apakah setengah tahun atau bisa sampai 1 tahun sampai hilang. Nah, tadi di awalnya kita lupa ngomong, Bapak juga ngalamin yang neuropati, yang kebas di kaki gitu-gitu nggak? Iya, Hilang? hilang. Total? Iya. Oke. Ini misalnya ada satu contoh di mana beliau harus bersyukur banget karena yang biasanya terjadi pada orang lain, termasuk aku sendiri, diabetesnya udah terkendali, udah nggak ada masalah lagi, tapi neuropati masih terus-terusan ya. Alhamdulillah sekarang juga sudah hampir hilang total, tapi bahwa neuropatinya kadang-kadang masih perlu setahun, bahkan bisa kalau orangnya sudah lanjut usia, taruhlah di atas 60-70 tahun, bisa saja bahwa walaupun gula darah diabetesnya sudah terkendali, HbA1c-nya udah rendah segala macam, tapi itu masih butuh waktu yang lebih lama. Dengan alasan seperti tadi, karena itu satu kerusakan yang sudah jadi jauh sebelumnya. Kalau ada teman yang habis melihat ceritanya Pak Derajat, pengen ikut bebas dari diabetes, namun belum 100% yakin apa metode kami cocok atau enggak, bisa juga beroleh ringkasan dari metode kami dalam bentuk buku elektronik. Kalau Anda mau kenalan sama metode kami, silahkan kirim pesan ke nomor WhatsApp kami. Nomor WhatsApp-nya Anda dapat di bagian komen atau deskripsi dari video ini. Tenang, nggak ada biaya, gratis kok. Tapi sekali lagi, buku elektronik ini hanya dapat dengan kirim pesan ke nomor WhatsApp kami. Balik ke video sama Pak Derajat. Satu lagi, saya kan punya hutang sama Bapak. Bapak pernah membuat suatu postingan pada komunitas kami. Ngomong-ngomong komunitas, orang yang punya buku bisa masuk ke dalam satu komunitas di mana semua teman-teman bisa tukar pengalaman, bisa saling tanya, sharing segala macam. Dan di situ beliau satu ini pernah membuat postingan di mana dia dengan maksud yang sangat baik ya mau merangkumkan seluruh metodenya. Tahu-tahu si admin dari grupnya hapus postingannya. Kaget dia, mungkin malah tersinggung atau apa. Maka pada saat itu saya bilang, saya janji sama Bapak bahwa saya akan kasih tahu kenapa. Saya sekarang mau sepintas bacain dia postingannya dari beliau. Selamat malam Coach Dominic, mohon izin saya mau sharing SOP. SOP namanya Standard Operating Procedure. Buat orang yang nggak bisa ngomong bahasa Inggrisnya, prosedur standar lah, oke? Untuk atasi diabetes. Karena teman baru nanya di komen pengganti makan nasi sehari 3 kali itu apa saja. Mungkin member baru banyak yang gaptek jadi kesulitan untuk baca di bukunya.
termasuk saya waktu awal masuk ke grup juga nggak baca-baca gitu-gitu lah. Jadi saya baca ringkasan artikel saja, jadi rada tell me dikit gitulah. Prosedur SOP dari zero karbo puasa kesehatan sebagai terapi keluar dari cengkeraman diabetes adalah sebagai berikut. Makan zero karbo, ya, wajib untuk member semua. Hindari nasi, hindari roti, hindari mie, hindari ubian, hindari buah. Bapak-bapak ingin hindari segala macam yang manis. Kalau manis dipermanis dengan stevia saja. Kemudian beliau ceritakan mengenai puasa, dia bilang harus 16 jam, bla bla bla. Saya karena postingan beliau cukup lengkap dan panjang, saya hanya sampai di sini aja dan saya mau jelaskan sama Bapak kenapa waktu itu saya posting. Bukan karena saya iri, cemburu kok Bapak ambil isinya dari ajaran saya, Bapak mengkompakkan. Dan saya juga sangat berterima kasih bahwa Bapak ambil inisiatif. Cuman masalahnya saya keberatan dengan orang pasang SOP, ya. Karena dengan demikian bisa muncul persepsi di orang-orang bahwa tinggal ikutin prosedur ini aja sudah beres diabetes. Dan barangkali untuk taruhlah 60-70% memang bisa begitu. Tapi kita kan punya tanggung jawab kepada orang-orang yang mau ikutin kita. Maka saya dengan buku ini jauh lebih luas daripada SOP karena orang mengatasi diabetes, apalagi mempertahankan status lepas diabetes, itu harus memiliki pengetahuan. Misalnya di awalnya prosedur itu Bapak betul nasi, mie Bapak sebutin. Tapi bisa saja ada orang yang hanya ikutin daftarnya Bapak saja dan bisa saja salah satu makanan yang tetap berisi karbohidrat nggak sebut di sana. Dan dengan dia hanya ambil singkatan saja, bisa salah paham dan dia makan salah satu makanan yang tidak disebutkan di sana, dia jadi kaget. Kok aku sudah ikutin prosedurnya tapi gula darahnya saya masih tinggi, ya. Maka saya selalu menitik beratkan kalian harus benar-benar paham segala makanan yang ada karbohidrat itu bagaimana. Sebenarnya itu ngomong-ngomong itu nggak susah. Kalau tumbuhan sudah pasti ada karbohidrat, sedangkan kalau hewani sudah pasti tidak ada karbohidrat. Tapi ceritanya sedikit lebih panjang lagi. Intisarinya saya merasa standar prosedur SOP itu tidak bisa diperlakukan untuk semua orang. Nah, kita kasih satu contoh laginya, ya. Barangkali sebahagian penonton atau orang yang ingin atasi diabetes, dia sudah di atas 70 tahun. Barangkali sudah tubuhnya udah nggak kuat, dia udah misalkan nggak bisa olahraga. Ya. Saya nggak mau setelah dia baca SOP ini, di mana dia lihat jelas harus olahraga, oh ini kayaknya nggak cocok untuk aku. Ya udah, saya nyerah aja, saya pasrah aja, metode itu saya nggak bisa ikut. Salah. Kenapa salah? Karena walaupun nggak optimal, tapi kalau misalkan dengan alasan apapun olahraga nggak terlalu bisa, ya udah kita bisa memperkuat, memperpanjang, mempersering puasanya, ya. Atau dikasih tahu lagi kalau ada orang yang benar-benar ekonominya susah minta ampun, ya, sehingga dia benar-benar nggak bisa setiap hari memperoleh makanan yang hewani. Sebenarnya dengan tetap makan karbo juga bisa diatasi asal makannya dibatasi, ya. Jangan salah paham, saya tetap sangat menganjurkan bahwa khususnya untuk orang yang ingin mengatasi diabetes di awalnya bahwa hewani saja, ya. Tapi intisarinya dan itu ya penjelasan kepada Bapak sekaligus mohon maafnya bahwa saya tidak mau mereka pikir harus seperti ini. Maka saya punya prinsip, saya ajarin sedikit diabetes itu apa, kenapa makanan begini, begitu, segala macam. Sehingga timbul satu pertanyaan. Karena yang Bapak juga ngalamin di komunitasnya kami,
ada orang kayaknya setiap kali dia makan sesuatu dia tanya, oh saya buka puasa boleh nggak dengan air kelapa? Besoknya dia kurmanya saya bisa makan berapa per hari? Ya gitu sih nggak bisa. Anda harus benar-benar punya pemahaman makanan mana ada karbo, yang mana tidak ada karbo. Atau di puasa ya. Mungkin ada orang dengan alasan apalah dia nggak cocok. Termasuk saya ya. Ngomong-ngomong, saya nggak pernah IF ya. Saya sama sekali nggak suka IF. Dia harus ngerti bahwa kalau nggak IF nggak apa-apa. Kita juga misalkan, dan itu sudah dibahas panjang lebar di dalam bukunya, kalau ada yang lebih suka, termasuk gue sendiri, per minggu 2 hari nggak makan. Itu yang saya suka. Saya nyaman buat saya 2 hari nggak makan itu nggak masalah. Itu sama aja khasiatnya ya. Atau satu hal yang juga sangat penting saya mau teman-teman paham, dan itu misalnya nggak bisa dicakup dengan SOP-nya, bahwa masa pelepasan dari diabetes itu jauh beda dengan kalau sudah lepas mempertahankan ya. Karena Bapak lihat sendiri, saya cukup sering menganjurkan kepada member-member yang sudah berhasil HbA1c bla 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 bagus untuk melonggarkan ya. Karena ZK metode yang saya anjurkan itu sama sekali tidak dimaksudkan untuk diterapkan sepanjang umurnya ya. Oke, sebenarnya kita bisa duduk sampai besok pagi, saya masih bisa kasih argumen-argumen kenapa saya nggak setuju dengan di SOP kan. Walaupun Bapak nggak salah ya, tapi saya harap dengan yang saya barusan jelaskan Bapak bisa terima dan bisa paham kenapa saya keberatan, kenapa saya mau mempersenjatai kalian dengan pemahaman sehingga kalian bisa bertahan bebas diabetes untuk selamanya, dan masing-masing bisa menyesuaikan metodenya dengan keadaan bagaimana lah. Karena bisa aja misalnya ada wong suke ya. Wong suke dia barangkali lebih ke makanan, waduh dia pakai import ikan dari sini dari sana ya, itu juga boleh. Sedangkan yang lainnya mungkin lebih ke puasa. Pokoknya ada 1.100 hal yang bisa beda-beda pada masing-masing orang. Dan kan tadi sebelum kita syuting Bapak sempat ceritain sama saya ya, bukunya masih belum selesai baca. Bukan dia malas baca atau apa, bukunya dia baru terima belum lama inilah ya. Sehingga beliau dengan segala sibuk bla 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 belum sempat baca. Tapi di paling ujungnya nggak tahu 10-15 halaman saya membahas bagaimana mempertahankan bebas diabetes. Karena banyak orang punya salah anggapan kalau sudah pernah lepas diabetes seperti beliau, sudah punya HbA1c cuma 5,2 itu top banget. Aku aja nggak pernah sampai segitu. Beres, saya bisa makan seperti biasa segala macam. Ya pasti datang lagi diabetesnya. Makanya sudah dibahas juga panjang lebar ke depannya bagaimana ya. Tapi juga ada kasus yang terlalu entusias dengan ZK bla bla bla, karena dengan dia menerapkan metode kami, kesehatan dia jadi jauh lebih bagus, sehingga timbul salah persepsi bahwa diet seperti dianjurkan di sini harus sepanjang umur. Justru itu nggak bagus ya. Karena kalau misalnya kita terus-terusan makan hewani anggaplah ada satu orang yang benar-benar ketat. Dia hanya makan telur, ikan, daging, ayam atau apa. Itu bisa saja untuk jangka panjang ya guys. Jangka panjang terjadi berbagai kekurangan. Maka saya juga sering di dalam bukunya dan pada banyak kesempatan menyebut bahwa lepas dari diabetes dengan mempertahankan bebas dari diabetes itu beda. Dan itu saya juga mau ke depannya ke Bapak. Olahraga tolong jangan dikurangin, justru malah ditingkatkan. Karena jangan lupa sekarang Bapak 50-an, bentar lagi 60-an. Kalau sudah menuju ke 70-an, kemampuan tubuh kita akan menurun. Sehingga membangun otot sekarang ini itu semacam investasi. Ya, Karena harus dilatih. Karena Bapak pasti juga terima pada saat pensiun lebih enak kan kita punya tabung sedikit. Ya kan? Nah itu sama.
Kita sekarang pada saat kita masih mampu, olahraganya semaksimal mungkin sehingga kita punya otot kuat yang kita bisa pertahankan sampai di usia panjang, di usia lanjut, di mana kita barangkali sudah nggak bisa melakukannya. Oke? Masalah puasa sebenarnya juga bisa dilonggarkan, ya. Tetapi saya berharap bahwa Bapak misalnya dapat hikmahnya, kita nggak perlu 10 kali sehari ngemil ini, duduk tunggu bisnya, harus makan sesuatu, pada saat malam nonton TV harus kacang segala macam. Itu barangkali untuk selama-lamanya jangan deh, ya. Tapi IF ya membatasi makan 2 kali sehari, kalau Bapak nyaman, monggo-monggo aja, ya. Tapi bukan sesuatu yang diharuskan. Dan ZK-nya yang artinya zero karbo, itu justru saya pesan sama Bapak, tolong dilonggarkan. Tapi melonggarnya secara pintar, jangan langsung ke kue-kuean atau apa. Makanlah karbohidrat yang sehat. Buah, sayur, segala macam. Karena di situ kan dapat vitamin, dapat mineral, segala macam. Sedangkan kalau kita makan kue atau apalagi makan yang kemas-kemasan, itu nggak ada apa-apa selain manis-manisnya. Ya. Dan yang paling penting menurut saya, karena sangat berperan serta dalam terjadinya tsunami diabetes di Indonesia adalah serba soft drink, apa, cola lah, apalah, pokoknya itu coba dihindar semuanya, ya. Tapi karbohidrat yang sehat, buah nggak masalah lah. Ya. Aku mau minta tolong sama kalian deh. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa ditekan tombol like, ya. Dan tentunya paling senang baik buat saya dan ada manfaatnya buat kalian juga, biar nggak kelewatan video-video yang lain, tolong di-subscribe kepada channel kami, ya. Teman-teman, pada komunitas pemilik buku panduan solusi diabetes, Anda bisa berjumpa dengan banyak kasus lain seperti Pak Derajat, termasuk Pak Derajat sendiri. Dan Anda bisa tanya langsung pada mereka bagaimana pengalaman mereka. Sedangkan kalau Anda masih ragu-ragu, kami punya banyak kisah dan kesaksian seperti Bapak ini. Silahkan simak di sini, banyak ilmu di dalamnya.